Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Sekarang kita masuk ke general love reading untuk zodiak Gemini di periode bulan Mei tahun 2020 ya. Readingan saya ini terbagi dua sesi ya. Akan saya mulai dari readingan untuk zodiak Gemini yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan disusul dengan zodiak Gemini yang single. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate sepenuhnya untuk semua zodiak Gemini di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke, jadi segala readingan saya ini tidak usah kalian bawa baperan terlebih dahulu. Anggap saja sebuah hiburan atau entertain. Readingan saya ini tidak melihat gender ya, boleh Gemini yang pria maupun Gemini yang wanita. Oke, bagi kalian zodiak Gemini yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian zodiak Gemini yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, maka nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke. Kartu telah saya acak-acak. Sekarang kita mulai dulu dari zodiak Gemini yang couple berpasangan. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Gemini zodiac sign in period May 2021. Untuk zodiak Gemini, bacaan umum asmara untuk zodiak Gemini yang berpasangan di bulan Mei tahun 2021. Oke, ini ada dua baris ya, orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri, kalian cocoknya lebih ada pada yang di mana. Kalau kalian lebih cocoknya energi kalian itu untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kalian itu orang yang ada di bawah. Dan begitu pula dengan sebaliknya juga ya guys ya. Tidak usah saya jelaskan lagi. Tema di sini ya. Two of Swords. Oke, ini adalah zodiak Libra. Nine of Wands. Sagittarius. Four of Wands. Ini adalah zodiak Aries. Page of Cups. Oke. Ini Page of Cups. Ini adalah Cancer, Scorpio, Pisces untuk orang yang ada di bawah. Queen of Cups. Cancer. Eight of Swords. Oke, ini adalah zodiak Gemini. Ten of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius. Begini ya guys ya. Untuk hubungan kalian zodiak Gemini, sorry to say ya, di sini ada Two of Swords ya. Two of Swords ini adalah jalan buntu ya, atau mentok ya. Hubungan kalian sepertinya ya tidak memiliki takutnya di bulan Mei ini ya, hubungan kalian ini kan tidak ada arah, tidak ada perkembangan
Ya kan? Ini pasti ada faktor ya, pasti ada faktor penyebabnya karena apa ya? Kenapa hubungan ini mentok terus kan? Bahkan bisa jadi hubungan ini kayaknya terasa ya kayak berat sebelah ya atau timpang gitu kan. Karena penyebabnya ada orang yang ada di atas ya. Adalah orang yang ada di atas. Oke. Sepertinya ini adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Orang yang ada di bawah ini ya sangat mencintai orang yang ada di atas. Namun kendalanya ya, orang yang ada di atas ini ya ada kemungkinan sudah memiliki pasangan. Oke. Orang yang ada di atas ini kemungkinan sudah memiliki pasangan atau sudah berumah tangga ya, atau sudah punya pacar ya. Jadi hubungan ini kayaknya ya dijalani secara hati-hati atau dijalani secara backstreet ya, atau hubungan gelap kan, atau istilah dari lagu dari Sheila on Seven itu kan sepia kan. Nah itu kan hubungan ini kayak sepia gitu aja kan. Oke. Tapi kalau ditanya ya masalah cinta ya, masalah cinta orang yang ada di atas ini juga mencintai orang yang ada di bawah. Ibaratnya terlilit ya hubungan cinta segitiga ya yang saya rasakan ya, karena di sini ada kartu pernikahan, masih memberikan cinta lagi ya kan, tapi cinta yang diberikan secara hati-hati ya kan, secara waspada, secara diam-diam. Oke. Dan untuk orang yang ada di bawah ini ya, orang yang ada di bawah ya kalau ditanya ya, antara kedua belah pihak ini memang sama-sama mencintai. Tapi orang yang ada di bawah ini di bulan Mei ya, ada kemungkinan orang yang ada di bawah ini adalah kalian ya. Karena ada energi zodiak Gemini di sini ya. Of Swords ya. Orang yang ada di bawah ini ya tidak melakukan apa-apa ya, lebih cenderung kayak ya Queen of Cups ya. Pasrah ya. Pasrah ya. Sensitif, pasrah ya. Kayaknya ya punya perasaan cinta juga percuma. Kalau perasaan cinta ini kan ibaratnya seperti kasih tak sampai kan, ibaratnya ya kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan, merasa kalau hubungan ini semakin dijalani kok ibaratnya ya kian kemari kok kian berat ya gitu ya, so heavy ya, sangat berat ya untuk dijalani ya. Oke, karena hubungan seperti ini adalah hubungan yang backstreet ya kan, orang yang ada di atas enggan ya untuk meresmikan hubungan dia dengan orang yang ada di bawah ya ke hadapan publik, karena faktor ya sudah memiliki ya status ya, sudah memiliki status hubungan dengan orang lain, sudah punya pacar, atau bisa jadi sudah punya istri atau sudah punya suami. Tapi meskipun begitu ya secara perasaan sih ya Page of Cups ya, dia masih memberikan ya, masih membuka hatinya kepada orang yang ada di bawah ini. Oke. Kalian lihatlah ya, cocoknya di mana, lebih cocok di atas atau di bawah. Kalau kalian lebih cocoknya di bawah, berarti pasangan kalian orang yang ada di atas ya. Begitu pula sebaliknya ya, oke? Dan kembali lagi ya, sekarang saya ingin menyampaikan ya, orang yang ada di bawah ini ya, ibaratnya ya, hubungan ini semakin dijalani kan, kenapa semakin berat? Karena dia merasa dirinya itu semakin serba salah. Ya kan, satu sisi dia memiliki perasaan cinta yang halus ya, memiliki perasaan cinta yang lembut kepada orang yang ada di atas ini. Oke. Maka beratnya di sini ya, untuk melangkah, untuk pergi pun kayaknya susah, berat hati, ya kan? Berat hati, tidak mampu untuk pergi ya, karena kesangkut perasaan ya, satu ya. Tapi untuk bertahan juga ya, orang yang ada di bawah ini juga merasa takut juga nanti kalau hubungan rumah tangga orang yang ada di atas ini jadi ribut, jadi konflik ya, ujung-ujungnya kan ya dosa itu kan jadi ibaratnya ya terlemparkan ya kepada orang yang di bawah ya kan, secara tidak sengaja ya, secara tidak sadar malah menuai karma pula kan, sorry to say ya. Oke. Tapi saya lihat ya, hubungan kayak gini yang masih stuck mandek gitu-gitu aja kan, terbawa hingga bulan Mei ini. Oke.
tidak kemana-mana ya, tidak bisa membuka hati kepada orang lain ya, untuk bertahan juga terasa berat juga, untuk walk away ya, untuk moving forward juga berat juga, bertahan atau melangkah maju ya, sama-sama juga ya, sama beratnya ya. Ada kemungkinan orang yang ada di bawah ini ya lebih cenderung Queen of Cups ya, dia membatasi atau menutupi ya perasaannya kepada orang yang ada di atas dengan niat dan tujuan ya, supaya jangan sampai mengganggu hubungan orang yang ada di atas dengan pasangan resmi mereka. Oke. Tapi untuk disuruh putus ya, aduh, gimana ya bilangnya ya? Untuk disuruh putus juga ya, orang di bawah ini kayaknya nggak sanggup juga sekarang. Nah, itu kan pusing juga kan energinya kan. Sedangkan orang yang ada di atas masih menginginkan orang yang ada di bawah. Oke, meskipun dia sudah berumah tangga kan. Hanya saja ya konsekuensi lah ya. Ibaratnya kan, kalau kita ya sudah memiliki hubungan berpasangan dengan orang lain, tapi kita membuka pintu hati lagi kepada orang baru ya, pasti hubungan itu tidak bisa dijalin ya secara sah ya, atau dijalin secara resmi ya, tidak bisa dipublikasikan ya di tengah masyarakat ya. Maunya orang yang ada di atas ini ya, hubungan ini dijalankan sebagai kekasih gelap kan, ibaratnya kayak sepia gitu kan. Oke. Sedangkan orang yang ada di bawah ini alias sepianya orang yang ada di atas. Oke. Kita akan lihat ya saran dan pesannya untuk hubungan ini kayak gimana ya. Saran dan pesan. Ace of Cups. Ace of Cups. Ini adalah Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini adalah cinta baru ya. Ini lebih cenderung resonate ke orang yang ada di bawah, lebih cenderung agak nyambung kepada orang yang ada di bawah, tapi juga nyambung untuk orang yang ada di atas. Oke. Nah, untuk orang yang ada di atas dulu ya, saran dan pesannya dari Ace of Cups ini ya, cobalah ya, hubungan kalian itu dengan pasangan resmi kalian itu dilakukan sebuah renewal ya, dijalin lagi dari awal mula yang baru ya kan, dan tinggalkan hubungan cinta segitiga ini, oke? Karena bagaimanapun ya, pasti akan lebih resmi ya, akan lebih mendapatkan persetujuan dari alam semesta juga ya. Kalau kita menjalin hubungan dengan pasangan yang sudah sah ya, sudah resmi apalagi sudah resmi dipersatukan oleh Tuhan. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini ya, nah tidak perlu saya panjang-panjang lagi lah ya. Katakan ya kepada orang yang ada di bawah ini ya kan, seberapapun beratnya hati kalian ini ya, mau tidak mau kan, bukalah hati kepada orang baru ya, cari orang baru lagi ya. Jangan terperangkap ya, of Swords ya, terperangkap secara mandek kan untuk orang yang sudah memiliki pasangan. Oke? Nanti ya yang menderita itu kan kalian sendiri. Ya kan? Yang merasa hubungan ini berat, capek juga kan, dijalani juga ya kalian sendiri juga, ya kan. Lebih baik ya kita terluka sedikit saja ya, bersakit-sakit dahulu kan, untuk melepaskan ya sesuatu yang kayaknya ibarat sudah toksik ya, ibaratnya menjadi sebuah karmik ya, daripada kita pertahankan ya karena takut ya menghadapi rasa sakit itu, nanti kedepannya ujung-ujungnya itu malahan jatuhnya kita jauh lebih sakit, ya kan? Istilah pepatah ya, saat ini kalian untuk orang yang ada di bawah bersakit-sakit dahulu ya, maka kedepannya mungkin ya kalian bisa bersenang-senang kemudian ya. Pepatah juga mengatakan hal seperti itu, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Bukan ya, bersakit-sakit dahulu barusan mati kemudian, enggak kayak gitu ya guys ya, oke? Enggak kayak gitu. Tapi ya semuanya kembali ya pada kalian, oke? Keputusan ada di tangan kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Gemini yang couple. Sekarang kita masuk ke zodiak Gemini yang single. Oke.
Oke. Zodiak Gemini yang single. Sengaja saya tidak taruh timestamp ya guys ya, karena ada kemungkinan readingan untuk zodiak yang couple bisa memiliki sedikit hubungan ya dengan readingan untuk zodiak yang single ya. Jadi kalau kalian merasa ingin skip ya, skip aja sendiri ya. Oke. Timestamp hanya saya taruh di P-edit ya. Atau pilih-pilih kartu ya. Oke. Zodiak Gemini yang single. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Gemini zodiak single in period May 2021. Oke. Zodiak Gemini. Readingan asmara umum secara general untuk zodiak Gemini yang single di periode bulan Mei tahun 2021. Oke, bottom of the deck, Page of Cups. Wow. Ini adalah Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ingat ya, readingan saya ini bisa vice versa atau kebolak-balik ya. Kalau tidak terjadi pada kalian, mungkin itu saja, itu adalah vice versa ya. Dari orang kepada kalian, yakni ya. The World ya. Ini adalah zodiak Capricorn. Five of Wands. Zodiak Leo. Three of Cups. Oke. Cancer. The Sun. Ini adalah zodiak Leo. Terakhir, di sini ada Justice ya, keadilan. Oke. Page of Cups. Saya mulai dari posisi kalian dulu ya, zodiak Gemini yang single. Sepertinya di bulan Mei ini kalian ingin menawarkan ya perasaan hati atau cinta kepada seseorang. Atau bisa jadi vice versa, kebalikannya. Ada seseorang yang ingin menawarkan kasih sayang mereka kepada kalian. Oke. The World ya. Mungkin kalian bertemu dengan orang ini ya saat sedang jalan-jalan, keluar bareng, sedang nongkrong bersama teman-teman kalian bertemu dengan orang yang satu ini. Meskipun pada awalnya ya kalian tidak merasa suka ya pada orang yang satu ini ya. Karena apa kan? Karena ya mungkin antara kalian dengan orang yang berdealing dengan kalian ini kan mungkin agak dikit kontroversi ya. Suka saling bersaing, suka saling bercekcok kan. Oke, suka berargumentasi kan. Tahu-taunya kan semakin lama kok perasaan hati kalian ini kok semakin bahagia dan semakin kecantol. Ya kan? Kepada orang yang satu ini terutama di bulan Mei ini. Oke? Makanya ada kartu Justice ya di sini ya. Mungkin inilah keinginan dari alam semesta yang terbaik buat diri kalian ya. Aturan, hukum atau aturan ya, itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita ya. Kita tidak bisa ya untuk menolak kalau ibaratnya ya Tuhan telah memutuskan kalau itulah yang terbaik untuk diri kita, mau tidak mau kita mesti legowo juga. Ya kan? Kita mesti terima dengan tangan yang terbuka juga, dengan lapang dada juga. Karena saya lihat ya, awal mulanya kalian mungkin merasa orang ini kalau ya jadi teman aja kan, oke lah, it's okay lah ya. Tapi kalau untuk jadi pacar ya, kayaknya kok hati kalian itu kok kayaknya agak berat ya. Untuk jatuh cinta dengan orang ini, kayaknya di dalam hati kalian ini kok merasa impossible ya, saya jatuh cinta ya pada orang ini. Saya kan cuma jatuh cinta kan pada orang yang saya sukai kan. Sedangkan orang ini saya hanya anggap sebatas Three of Cups, hanya anggap sebagai sahabat aja, sahabat untuk nongkrong bareng ya, ketawa ketiwi bareng kan. Tapi sampai pada akhirnya ya kan kok arahnya itu kan kok seperti mengarahkan saya kepada orang yang satu ini. Ya kan? The World ya, siklus ya, perputaran ya. Ibaratnya di sini ya,
sudah menjadi takdir dari alam semesta, ya. Kalau kalian berjodoh dengan orang yang berdealing dengan kalian di bulan Mei ini, kalian tidak bisa menolak, guys. Oke? Tapi ya kalau kalian mau tolak sih, ya urusan kalian juga. Ya kan, saya hanya menyampaikan saja kan di sini kan, The Hangman ya. Bingung ya. Ini adalah zodiak, ini planet Neptunus ya yang ya, di mana planet Neptunus ini kan mendominasi zodiak Pisces. Jadi saya anggap ini adalah zodiak Pisces. Jadi ya, Hangman ya. Ini adalah kalian pikir baik-baik ya terlebih dahulu ya. Pikir, gunakan logika kalian untuk bisa legowo ya. Untuk bisa menerima seseorang secara apa adanya. Tapi sampai pada akhirnya ya keputusan juga ada di tangan kalian. Kalau kalian tidak bisa ya menjalin hubungan langsung dengan orang yang berdealing dengan kalian ini ya, setidaknya The Hangman ini mengatakan ya, biarkan waktu yang berjalan membuat kalian semakin dekat ya, semakin intim dari hari ke hari. Oke, dan The Hangman ini disuruh kalian membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan orang yang berdealing dengan diri kalian ini. Jadi berilah waktu ya, berilah kesempatan, setidaknya jika tidak untuk orang yang berdealing dengan kalian ini ya, berilah kesempatan pada diri kalian sendiri ya, berupa waktu untuk menunggu perlahan demi perlahan kan. Kalian step by step ya, selangkah demi selangkah membuka diri dan hati kalian. Tidak menyuruh kalian untuk langsung pacaran dulu. Tapi ya berteman biasa dulu ya. Akrabkan diri kalian dengan orang yang berdealing dengan kalian ini. Oke? Dan semoga kedepannya di sini the sun ya, kebahagiaan. Saat kalian misalnya tiba-tiba jadian, kondisinya itu tiba-tiba berubah, justice ya. Berubah jadi apa? Berubah jadi the sun, matahari yang menyinari kehidupan kalian. Nah, apa yang terjadi di depan ini kan kita nggak tahu kan. Hari ini mungkin ya ucapan di bibir kita itu kan, tidaklah, ogah lah, nggak mau. Tapi kedepannya kan kita atau kalian ya tidak bakalan tahu juga ya kan hasilnya kayak gimana kalau kita masih belum mencoba ya kan. Tapi setelah dicoba, tahu-taunya perkataan yang kita pernah katakan di hari-hari kemarin itu kan, tahu-taunya malah kita telan kembali kan. Tahu-taunya ngeyel kan saat itu kan. Loh, saya itu waktu itu saya kan nggak tahu, justru karena nggak tahu makanya kenapa nggak dicoba. Nah itu jawabannya. Nah oke. Nah alias ya, dicoba dulu ya. Coba untuk dekat dulu dengan orang yang berdealing dengan kalian ini ya. Beri kesempatan dulu ya. Untuk PDKT dulu, jangan langsung pacaran dulu. Tapi ya cobalah untuk berteman biasa dulu. Oke? Semoga ya doa yang terbaik lah ya dari saya untuk kalian zodiak Gemini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian zodiak Gemini ya. Saya tidak menjamin kalau readingan ini bisa resonate sepenuhnya ya. Tapi setidaknya ya, ada pesan-pesan positif yang bisa kalian raih melalui readingan saya ini. Oke? Supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah atau antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di bulan Mei ini. Dan bagi kalian kalau merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian. Oke? Dan berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Zodiak Gemini, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.